Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apes. Halo Sobat Sosial, selamat datang kembali di Obras, obrolan santai seputar masalah sosial. Perkenalkan, saya Fitri Sundari yang akan membawakan podcast pada episode kali ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial pada anak-anak yang terlantar. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh kedua narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Farida Agustini Esos MSI selaku Kepala UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Ramah Anak, dan juga Bapak Dr. Andes Ahwan Gumilar MM selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda pada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Ramah Anak. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah baik ya. Ya, jadi para sobat sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat itu memiliki 8 UPTD, dan salah satunya adalah UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Ramah Anak, di mana memiliki tugas dan pokok untuk menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang terlantar. Dan UPTD PPSGRA ini membawahi 4 satpol ya Bu ya? Iya. Ya, jadi ada Satpol PSA Bandung, PSA Bogor, PSA Garut, dan PSA B Batu Nunggal ya Bu. Balita itu. Balita, iya baik. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya akan kita langsung tanya saja ke Ibu Farida dan Bapak Ahwan. Baik Ibu, begini Bu, sebetulnya itu kriteria anak yang seperti apa sih Bu yang berhak mendapatkan pelayanan sosial di UPTD PPSGRA Bu? Jadi gini, kita merujuk pada Permensos nomor 4 tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar anak terlantar ya. Anak yang menjadi kriteria kita, yang menjadi sasaran dari sekarang kan pusat pelayanan sosial tempat lagi ya, yang diberikan PSGRA, kriterianya antara lain 1, terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak adanya perseorangan, ya, dalam arti yang merawat mereka, keluarga atau masyarakat yang ngurus, rentan mengalami tindak kekerasan di lingkungannya, ya, dan atau masih memiliki keluarga tapi berpotensial untuk mengalami kekerasan, tindak kekerasan, perilaku salah, dan eksploitasi dan penelantaran. Adapun sasaran kita, tadi sasaran ya tadi juga nanti sasaran ya. Adapun sasaran kita di antaranya yaitu keterlantaran dalam pengasuhan. Ya, contohnya seperti anak yatim piatu, anak piatu atau anak duafa. Terus korban kekerasan, tidak kekerasan, korban bencana, korban pelecehan seksual, ataupun korban perceraian dan perpecahan. Ya. Jadi ternyata ada banyak ya. permasalahan sosial yang dialami oleh anak-anak begitu ya Bu ya. Lama sekali ya anak. Iya. Ya. Lalu Bu, persyaratan apa sih Bu yang memang harus disiapkan nih bagi anak-anak tadi yang memiliki masalah sosial untuk dapat diterima atau masuk ya Bu ya di UPTD PPSGRA Bu? Ya, persyaratan yang diperlukan ya untuk bisa merujuk ke PPSGRA. Di antaranya anak laki-laki atau anak perempuan yang berusia 0 sampai 18 tahun dan memenuhi kriteria dan sasaran seperti di atas tadi saya sebutkan ya. Terus yang kedua, harus ada surat rujukan dari aparat penegak hukum ya, lembaga atau instansi terkait. Terus yang ketiga, memenuhi kelengkapan administrasi. Itu tentu ya, kita kan harus didata gitu, ada kelengkapan administrasi ya, harus tetap administrasi. Terutama harus tahu kartu keluarganya ya, harus berbagai kartu keluarga, KTP orang tua atau keluarga yang mau menitipkan ya, terus akte kelahiran anak, ijazah atau rapor pendidikan terakhir kalau mereka berpendidikan ya. Sekarang nggak bawaannya masuk ke kita rata-rata nggak, jarang ada yang punya ijazah. Terus kartu keluarga sejahtera kalau mempunyai itu ya, kartu keluarga Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kan sekarang banyak kartu-kartu kita ya Bu ya. Terus yang pertama surat keterangan tidak mampu jika ada, itu pun juga ada ya. Terus yang keempat itu
tentu saja mengisi formulir rujukan kita ya. Yang kelima, kita harus memberikan laporan sosial dari saksi pesos di dinas sosial setempat ya. Surat sakti begitu ya Bu? Ya, Lapsos kalau gitu kan, lapsos namanya. lapsos Kalau ya, kalau itu laporan ya. sosial itu lapsos. Iya. Nah, Jadi nanti kita sebelum- untuk supaya bisa diasumsikan Iya. dia Pak ya. Sebelum masuk ke kita juga kan pasti ada informasi dari masyarakat ya, bahwa ada yang ditelantarkan karena Itu dari kekerasan masyarakat ya, atau Pak ya. dari masyarakat. Iya. Nah, ada rekan kita yang di kabupaten kota sebagai sakti peksos, dia Saksi yang peksos, terjun ya. ke lokasi, dia melihat apa betul keberadaan anak itu. Ada di situ Nah, apa gimana tidak? laporannya? Ya, tadi dilaporkan ke kita. Langsung disurvei ke Ah, Ya, survei. survei namanya Laporannya eh, laporan sosial. laporan sosial. Jadi sudah ada format khusus, jadi mereka yang Ya diisi aja ya. Terus melampirkan riwayat kesehatan ya kalau ada ya. karena kita perlu tahu Tahu historinya. Betul, kesehatan betul. dia sampai di mana gitu kan ya. Terus melampirkan hasil tes rapid, rapid test dan antigen atau swab karena masa pandemi gini ya, di masa COVID ini kan harus itu ya, supaya nanti ketika masuk ke kita kalau dia kena COVID kita isolasi dulu ya Pak ya, ada di ruang isolasi. kita ada hampir 100 orang ya di situ. yang Jangan kita- sampai gara-gara satu orang jadi Nah, bisa menularkan itu, ke jadi 100 kita orang. supaya antisipasi dulu lah. Preventif ya Bu ya. Preventif ya. Terus ya itu yang terakhir kalau ada surat keterangan telah divaksin. Ya. Karena selama ini ya anak itu atau ya warga itu belum tentu mampu untuk divaksin atau dites rapid. Jika misalnya ada, akhirnya ya. kita bebankan ke aparat desa. Tolong aparat desa karena ada masalah di warganya ya dia harus ke puskesmas untuk Ya, dirapid. jadi atau harus divaksin. memberikan fasilitasi ya Pak ya desanya itu aparat desanya. Perlu kerjasama bersama Betul. ya. Bu, Ya, harus kerjasama jadi jangan menitipkan begitu aja gitu. Karena nanti juga setelah selesai kita harus kembali lagi ke Balikan lagi. Bisa. Ya, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi itu kita sudah tahu ya Bu ya kriterianya apa saja anak-anak yang mengalami masalah sosial. Kemudian juga sudah dijelaskan mengenai persyaratannya. Jika kriterianya sudah pas, syarat-syaratnya juga sudah. Nah, untuk alurnya sendiri nih Bu, sampai diterima sebagai klien ya Bu ya di UPTD PPSGRA seperti apa Bu? Ya, alurnya kita penerimaan itu anak sesuai kategori yang di atas tadi ya. Terus dari keluarga yang mengirimkan, kalau yang DTKS itu yang ketelantaran ekonomi ya, itu masuk DTKS. Terus ada syarat dari kelurahan atau desa. Nah, mereka menyampaikan ke dinas sosial kabupaten kota. Dari melalui seksi peksosnya, mereka kan di assessment dulu ya, dilihat dulu anaknya seperti apa. Nah, kalau yang tidak diketahui keberadaannya, keluarganya bisa masuk ke kita. Jadi UPTD nanti yang home visit. Ya, setelah masuk ke kita, ke UPTD, Peksos kita mengadakan home visit ke mana anak itu berada. Setelah di home visit, nanti kita selesaikan. Kita selesaikan dalam artian apakah anak ini bisa masuk ke kita atau tidak. Kan banyak yang ada yang ternyata setelah di home visit mewah dia teh, rumahnya bagus seperti itu ya. Jadi kita harus home visit dulu. Apabila ketika di CC-kan nanti tidak sesuai apa yang mereka laporkan, kita reval kembalikan ke lembaga pelayanan yang mengirimkan. Kalau sudah masuk ke kita, kita ada resosialisasi untuk anak itu ya. Ketika anak itu seperti kalau PSKB itu ada yang diadopsi, proses adopsi Balita, Bu. ya, di balita ya ada proses adopsi. Kalau yang di kita biasanya kalau orang tuanya mampu bisa ke reunifikasi lagi Pak ya, dikembalikan lagi ke keluarga. Kalau sudah mampu, saya sudah mampu, banyak yang seperti itu. Jadi tidak sampai selesai SMA dia ternyata orang tuanya sudah mampu. Sudah kita ambil, tapi kita lihat juga benar nggak mampu. Apakah ada sesuatu yang kita nggak tahu juga ya kadang-kadang itu. Terus terminasi itu setelah dia selesai dari SMA, terminasi kayak kemarin kita mengadakan terminasi ya Pak ya, karena sekarang sudah COVID-nya sudah agak reda, kita kemarin mengadakan terminasi dipusatkan di Pegadaian Subang. Itu kita berapa terminasi anak-anak
dari UPTD atau dari Sapel Bogor, Sapel Garut, dan Sapel Cimeluit Bandung. Kalau anak kan belum ya, anak itu prosesnya sampai ke adopsi biasanya. Nah, itu terus ada bimbingan lanjutan dalam arti ketika anak sudah keluar, anak itu kita monitor, namanya binjut kalau di dinas tuh binjut ya Pak ya. Nah, biar lanjutan itu dalam artian apakah anak itu bekerja ataukah melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Kalau misalnya mereka, aduh bingung masih kemana ya, kita arahkan untuk mengikuti pelatihan vokalisasi yang di PSBR itu. Itu kita kerjasama ke sana. Kerjasama juga. Ya, itu pelatihan di sana. Ada yang jadi barista, ada yang jadi barbershop, ada yang perabuga, itu macam-macam di sana. Mungkin PSBR sudah menerapkan ya, itu aja. Supaya ke depannya keberfungsian sosial dan yang kita inginkan kemandirian manusia itu berkualitas. Jadi keluar dari kita itu jangan jadi pengangguran lagi. Iya, menjadi manusia yang berkualitas. Baik Bu, tadi kan sudah masuk nih di UPTD, lalu Bu di sana diberikan pelayanan apa saja nih Bu? Ada kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Ibu siapkan dan Bapak begitu di Fakultas Pembinaan apa? Kalau di pelayanan sosial kami di PSGRA, di Subang maupun di Sapel, 3 Sapel itu sebenarnya sama juga sih, itu sama ya, di balita juga sih, tapi mungkin ininya beda, itunya macamnya. Ada bimbingan fisik ya, bimbingan fisik itu pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, kebugaran. Di situ kita ada senam rutin, ada volleyball, ada pencaksilat yang kita adakan 2 kali setiap minggunya, karena pencaksilat bagaimanapun juga merupakan kebudayaan ya. Jadi harus ada, itu diwajibkan bagian. Iya Pak ya, diwajibkan ya. Tadinya kalau nggak mau itu kan disamperan semua lah, diwajibkan. Terus, di kita juga bimbingan agama dalam hal ini berupa Qur'ania, seperti ibadah sholat berjamaah 5 waktu ya. Terus pengajian rutin setelah selesai sholat mereka ya, hafalan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, membaca Al-Quran, Iqra, dan tata cara sholat yang baik dan benar. Nah, yang ketiga bimbingan psikolog. Kita ada tenaga psikolog secara rutin ya, baik di PTD maupun Sapel. Mereka melakukan konseling secara individu dan kelompok. Ternyata anak-anak itu memang yang masuk ke kita itu rata-rata bermasalah juga ya Pak. Kasihan juga mungkin karena dari lingkungan keluarganya gitu ya. Terus bimbingan sosial menyakup bimbingan individual yang diberikan oleh kelompok Peksos, seperti konseling, diskusi kelompok, dinamika kelompok, terus ada kesenian angklung. Kita ada kesenian angklung dan band. Kalau yang di Garut itu gamelan ya Pak ya, gamelan. Kalau band itu adanya di mana Pak? Di Cimeluit, yang bandnya tuh bagus tuh, ya lumayan ya, sudah agak bisa ditampilkan. Terus ada advokasi pendidikan formal, dalam arti ini advokasi itu pendampingan anak asuh dalam rangka pendidikan formal. Kan di kita itu ada pendidikan formal SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, pendampingan ketika mereka mau masuk ke perguruan tinggi dengan administrasi sekolah anak asuh itu. Jadi kan ternyata ini juga sih, kita tuh mau masuk kemana diarahkan juga, administrasinya seperti apa kita kasih tahu. Terus ada bimbingan kesehatan ya, pemeriksaan secara berkala oleh tenaga medis, kita ada semua di itu di PTD dan Sapel. Pelaksanaan kelas kesehatan, biasanya kita bekerja sama dengan melibatkan dokter dari puskesmas setempat ya. Kita udah bikin MOU baik di UPTD maupun di Sapel, ada MOU-nya, jadi rutin dia ada jadwalnya tertentu gitu. Bulan ini mau pemeriksaan apa ya, kan kita kan tahu anak remaja itu kan harus ada bimbingan tentang seksualitas, yang harus seperti itu ya. Terus ada kewirausahaan ya, kegiatan menumbuhkan jiwa untuk
bisa berusaha nantinya ke depannya kalau udah setelah keluar dari panti. Mereka biasanya belajar tata boga, ya, itu mengolah makanan seperti bikin telur asin atau membuat kue-kue untuk dijual di lingkungan sekitar panti kita. Bimbingan anak asuh itu dengan bimbingan belajar, ya ada guru pengajar masuk ke kita, instruktur. Seperti kalau SMP, SMA itu yang pelajarannya susah itu kan matematika dan bahasa Inggris. Nah, itu ada bimbelnya kita, ada bimbel bahasa Inggris, ya, disediakan bimbel matematika dan bahasa Inggris. Sedangkan kalau SD itu kan, ya mungkin karena SD agak lemot juga anak itu kita ada pembimbing juga untuk anak SD, untuk semua mata pelajaran. Yang ya itu aja, kita ada berapa bimbingan tuh? Banyak. Jadi anak-anak ini apa ya? Bener, selain ini hard skill, soft skillnya skillnya juga, iya. Jadi perlu saya tambahkan juga ya, Iya. Bu izin ya. Jadi intinya di sana kita anaknya kalau sudah diterima di panti di PTN kita, dia sehari-harinya minimal makan itu 3 kali sehari. Ya, itu. Makannya, terus untuk sandang diberikan dalam artian untuk pakaian hariannya, pakaian olahraga, Pakaian dalamnya. seragam dan dalamannya. Tempat tidur 1 orang 1 kasur, terus dan bantalnya. Nah, yang tadi kegiatan itu termasuk kegiatan-kegiatan dari pagi. Kita kegiatan dari awal bangun pagi, anak udah itu harus Subuh dulu dulu ya? dulu sholat subuh ada apel. Kenapa apel pagi? Kita setelah sholat subuh. Karena ini kebiasaan anak lebih takut apel daripada sholat. Nah, gitu kan. Makanya saya rubah. Iya. Sekarang apel pagi itu kalau kita kalau apel tuh kita tuh jam 7:30 jam masuk. Kita rubah setelah sholat subuh baru kita apel pagi. Ketahuan siapa yang tidak sholat subuh. Ya, dihukum ya Pak kalau kita nggak sholat ya kena punishment. Nah, kecuali kalau yang Berhalangan. perempuan kan ada halangan, jadi mungkin itu yang kita kecuali kita. Tapi kalau ada yang malas ya itu ada aturan tersendiri, kita dikasih ya bukan pembelajaran. Jadi kita melatih kedisiplinan. Betul. Disiplinan. Nah, karena ini kita ini adalah anak-anak yang istilahnya sekolah, ya masa pada sekolah. Jadi anak-anak itu yang bimbingan ini setelah jam pelajaran sekolah. Jadi waktunya tidak karena pagi, sekolah kan ya. tidak pagi, sekolah pagi. Iya. Ada pagi, ada yang siang. Makanya yang sekolah pagi, siang dikasih bimbingan. Mungkin itu ya tambahan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang Iya. dilakukan ya. Iya, Bu, tiap hari ada kegiatan. Full sampai dari bangun pagi sampai jam 9 Ya. itu ada kegiatan. Kegiatan. Insya Allah positif ya Bapak. Iya. Jadi si anak yang dulunya mungkin memiliki masalah sosial Betul. mulai bisa bangkit kembali, ceria kembali Iya. begitu ya Bapak dan Betul. Ibu. Nah ini berapa lama sih Pak biasanya pelayanannya itu dan fasilitas apa saja yang diberikan oleh PTD PPSGRK begitu? Kalau lama kalau lamanya itu artinya dari Sesuaian awal masuk dulu ya. kesesuaian. Masuknya Jadi, dari mana? pokoknya ini sampai kelas 12 SMA kelas 3 selesai, jadi ya keluar. Kecuali ada anak-anak yang kalau secara fisik ya secara fisik umurnya udah 18 tahun ke atas, tapi secara mental kejiwaan masih yang 11 atau 9. Karena itu banyak di kita juga anak-anak yang dibuang oleh keluarganya dan tidak tahu siapa keluarganya, ketemu di jalan masuk ke kita. Ya itulah salah satu permasalahan kita setelah umur 18 tahun setelah lulus sekolah mau kemana? Akhirnya ada kasus di kita juga setelah lulus mereka terus bekerja, pas Lebaran masuk ke panti kita lagi karena tidak punya rumah, Tidak rumah. Jadi memang jadi ngebimbing ke panti anak-anak itu ya tempat mereka tinggal memang. Para alumni ini yang sudah bekerja pun kadang ada yang Iya, kembali kadang gitu ada ya. yang kembali. Karena ke Main lagi lagi gitu kan ada siapa lagi. Lebaran masuk ke kita sih itu ya. Jadi tapi ya kita Lebaran masuk. alhamdulillah lah. Jadi Ya, masih. kantor ada yang nunggu gitu. Kekeluargaan Betul. tetap berjalan, betul. Karena dari 100 anak kita yang di Subang itu tidak semua pulang.
Karena ya itu kan Tidak punya orang tua sama sekali. tidak ada tempat tinggal, tidak ada orang tuanya. Itu anak Tidak jalanan jelas. dulunya ya Pak ya, ada anak jalanan. Atau anak yang pernah diculik atau gimana diperdagangkan, diperdagangkan. Ya itu sekarang dia tidak tahu siapa saya gitu. Maksudnya siapa orang keluarga saya nggak ada. Gitu. Dan sangat mulia sekali ya Bapak dan Ibu menolong anak-anak ini ya Bapak dan Ibu. Baik, terkait hak yang diberikan dalam pelayanan sosial dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Bu tentang perlindungan anak kan ada hak anak yang memang harus dipenuhi. Nah di UPTD sendiri apakah hak mereka sudah terpenuhi atau bagaimana bisa diceritakan mungkin Bapak dan Ibu? Ya. Alhamdulillahnya di UPTD kami maupun Sapel sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2004 itu 2014 ya, itu di Pusat Pelayanan Sosial Kriya Ramah ini hak untuk bermain tentu saja mereka ada, bisa main kemana-mana ya Pak, mereka kan karena luas gitu ya, jadi bisa bermain-main. Hak untuk mendapatkan pendidikan itu tadi sesuai kriteria SD, SMP, SMA kita sekolahkan karena itu merupakan sekolah formal karena anak-anak tuh harus mempunyai pendidikan SMA, sekarang sampai SMA. Terus hak mendapatkan perlindungan yaitu dilindungi kita semuanya. Dia kena tindakan kekerasan. Nah, kekerasan kita lindungi dari keluarga itu dilindungi. Mendapatkan nama dan identitas, salah satunya itu kita kemarin bikinkan KTP, ya. Bukan KTP, kakak ya. KTP itu yang usia lebih 17 tahun ke atas. Terus mendapatkan status kebangsaan. Pasti ada di kita. Mendapatkan makanan itu tentu kita ada makanan dan ini akses kesehatan tadi juga sudah kita sampaikan ya, mendapatkan rekreasi, mendapatkan kesamaan dan artian mereka dihargai, kesamaan itu dalam artian dihargai untuk memiliki peran dalam pembangunan. Nah itu dengan kerja bakti ya biasanya pembangunan itu, jadi mereka tahu oh ini harus kerja bakti. Rasa sosialnya harus ada itu. Walaupun kelihatan pemaksaan tapi memang untuk mendisiplinkan. Ini saya sampaikan kemarin untuk hak untuk mendapatkan layanan dasar dan identitas itu ya. Kita kemarin bekerja sama dengan Dinas Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat ya, kolaborasi di Puscapil Jawa Barat dan kabupaten kota setempat itu pada bulan tanggal 2 Juni ya diadakan di kita di UPTD yang di Subang ya, itu tanggal 2 Juni kemarin ya, itu anak-anak mendapatkan KIA. Kalau yang belum ada KIA-nya memang rata-rata mereka tidak punya KIA karena KIA itu kartu identitas anak itu kayak KTP, kalau belum 17 tahun mereka dapat KIA. Terus mendapatkan akte kelahiran, ternyata itu ribet. Jadi mereka lahir itu nggak tahu siapa ya. Kadang-kadang ada orang tuanya siapa, itu kayak yang di PSAB itu karena bayi dibuang itu pasti nggak ada kenal lahirnya ya, akte kelahiran. Terus KTP bagi yang Sutami, ya juara 3 tapi kan udah setiap juara 1 Porskap Garut. Nah, di Garut tuh memang banyak olahraga atletik ya, atletik di Garut tuh bagus tuh. Karena posisi lahannya luas, jadi mereka kan lari dingin itu. Jadi juara 1 Penas cabang olahraga atletik juga, itu kayaknya yang Garut juga nih. Terus juara 2 futsal tingkat kabupaten, kecamatan Cisurupan, alhamdulillah nih. Juara 1 O2 SN Jawa Barat, cabang olahraga atletik. Juara 2 CO2 SN tingkat nasional cabang olahraga atlet juga, dan mereka ternyata di sekolah berprestasi juga teh. Ada dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 di SD dan SMP SMK gitu. Jadi tujuan utama dari pelayanan sosial di PSGRA dan 4 Sapel pelayanan di kita, anak asuh berfungsi sosial dan menjadi mandiri. Moto kita itu anak asuh berfungsi sosial dan mandiri. Mandiri dalam arti ketika mereka keluar, mereka bisa paling tidak memberi nafkah kepada orang tua. Ya tidak menjadi beban orang tua lagi.
Baik, sangat menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Terakhir boleh nih saya nanya, ada nggak Bu suka dan duka saat Bapak dan Ibu Banyak suka juga di PSGRA begitu? Tapi kalau saya sukanya banyak, lebih banyak sukanya. Banyak. Iya, karena Iya. bagaimanapun juga kita melihat anak-anak bangsa kita berhasil gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Ya. ya suka dukanya kalau ketika anggaran tidak cair gitu. Ya, Pak ya. Kita lagi melewati juga ini. Ya, kita memaksimalkan anggaran yang ada. Dan kenapa kemarin saya minta mundur karena kita lagi berjuang. Nanti juga saya mau nanya lagi. Suka dukanya ya. Kalau sukanya nih ini yang paling ringan itu anak pada saat masuk ke Ya. kita Seperti apa ya? bicaranya pelan. Tidak pede. Nggak pede. Tapi setelah kita beberapa bulan dia ngomong jadi agak keras. Ya itu satu itu. Terus dari yang pendiam jadi agak bisa ceria. Apa saya lihat tuh yang baru kemarin Pak. Kemarin kan saya kan ada pembagian buku itu ya. Biasa anak-anak kan kalau kan bisa jejer-jejerkan gitu ya. Ada pembagian buku tuh kayaknya dia anak baru. Saya itu kan nggak apa juga yang baru yang mana. Terus yang dua itu kok saya lihat kenapa yang dua ini lincah banget. Wah itu si Komar sama Ridwan. Apa saya? Wah yang satu saya tanya sama Bu. Ada kebetulan ada Buning itu anak baru loh, pantesan kok masih diem-diem aja. Nanti kalau udah lama-lama jadi pergaulannya juga karena dia belum pede ya. Mereka sudah bisa beradaptasi, Ya, menganggap keluarga Iya, masih banyak temannya ya. Sama teman itu apalagi kalau yang sepantaran gitu Iya, ya. iya. Iya. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga sudah inspiratif. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Izinkan saya memberikan pantun buat Bapak dan Ibu. Dari mana awalnya cinta, dari mata turun ke hati. Iya. Terima kasih atas waktunya. Kehadiran Bapak dan Ibu sangatlah berarti. Alhamdulillah. Kita boleh tepuk tangan buat kita ya. Baik, para sobat sosial, izinkan saya menarik kesimpulan pada podcast episode kali ini. Jadi ada banyak sekali permasalahan sosial yang menimpa anak-anak di sekitar kita dan sudah jadi tugas kita bersama untuk bisa saling peduli. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bahwa negara telah hadir untuk membantu anak-anak yang terlantar dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPSGRA yang telah menyediakan tempat pembinaan bagi anak-anak ini sehingga anak-anak ini dapat terpenuhi haknya, perlindungannya, kebutuhan dasarnya ya Ibu ya, seperti jasmani, rohani, mental, juga sosial, dan tentunya juga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat, minatnya, dan juga pendidikannya begitu. Jadi ini menjadi motivasi tentunya bagi kita semua untuk bisa peduli dan juga mampu berkontribusi secara aktif demi meningkatkan taraf hidup sosial anak-anak yang terlantar ini. Jika bukan kita ya siapa lagi? Begitu. Baik, sobat sosial, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.